Berikutnya di Kompas Petang, Saudara, kasus penganiayaan yang berujung tewasnya seorang taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berbuntut panjang. Kementerian Perhubungan yang menaungi STIP akhirnya merombak kurikulum pendidikan hingga tidak ada penerimaan mahasiswa baru di STIP tahun ini. Kami akan merubah kurikulum dengan yang lebih humanis. Kasus tewasnya Putu Satria Ananta Rustika, taruna STIP yang dianiaya seniornya, menambah rentetan kasus kekerasan di institusi pendidikan khususnya kedinasan. Buntut dari kejadian ini, Menteri Perhubungan mencopot direktur serta sejumlah pejabat di STIP sebagai tindakan tegas atas kekerasan yang terjadi di lingkungan STIP. Sementara untuk memutus tradisi senioritas yang memberikan dampak buruk, Menhub memutuskan melakukan moratorium, yakni tidak menerima siswa baru di tahun 2024. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi istilah senior dan junior. Kami akan merubah kurikulum dengan yang lebih humanis. Bahkan yang akan datang, kami hanya memberikan tempat asrama hanya tingkat 1. Tingkat 2, kita minta untuk tinggal di sekitar kampus, dan kami memberikan kesempatan orang tua turut mengasuh sebagai satu komite, sehingga proses evaluasi dan proses koreksi itu bisa terjadi dengan serta-merta. Upacara pengabenan jenazah Putu Satria Ananta Rustika secara adat telah dilakukan Jumat kemarin. Pihak keluarga yakin polisi akan menguak kasus ini dengan tuntas dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Polisi hari ini habis pembakaran kita nganyut atau ngelaru ke pantai. Kita habis ini nganyut dulu, ngelaru, habis selesai. Lanjutannya berunding lagi sama pihak keluarga. Mudah-mudahan polisi akan membuka semua proses. Kekerasan senior dan junior di STIP tak boleh lagi terulang. Sejumlah upaya dan kebijakan untuk memutus rantai tindak kekerasan harus benar-benar bisa dihentikan. Tim Liputan, Kompas TV. Tewasnya taruna STIP karena dianiaya senior jelas menjadi luka mendalam bagi keluarga korban. Pihak keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan para tersangka yang merupakan senior korban mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya. Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Saat ini sudah bergabung orang tua Putu Satria Ananta Rustika, I. Dengah Rusmini, dan juga bergabung saat ini Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bu Rusmini, tadi kita sudah lihat informasi bahwa pemerintah kan memutuskan gak akan menerima mahasiswa baru untuk tahun ajaran kali ini dan memperbaiki kurikulum pembelajaran di sekolah. Belajar dari kasus yang Anda alami bersama dengan keluarga, itu cukup nggak, Bu? Terima kasih sebelumnya ya Pak Mas Tifah, terus Pak Menteri Perhubungan atas perhatiannya kepada keluarga kami. Harapan saya agar inovasi-inovasi yang akan dilakukan Pak Menteri segera dilakukan. Kalau bisa sih 4 angkatan harus bersih dulu ya. Jadi memang kita benar-benar buka dari awal lagi sehingga memang benar-benar clear, bebas dari kekerasan gitu sih menurut saya Mas Tifah. Tapi dari pengalaman yang pernah mungkin diceritakan oleh anak Ibu selama di sekolah, budaya apa Bu yang rasanya kok begini ada di sekolah tinggi begitu, sekolah tinggi di bawah naungan pemerintah? Adakah cerita-cerita yang mungkin berhubungan langsung yang dialami juga oleh anak Ibu kala itu, Bu? Nah itu dia, anak saya tuh entah dia ada doktrin gimana ya, apa tekanan-tekanan dari mana, dari seniornya atau gimana. Anak saya nggak pernah cerita masalah itu, bilangnya aman-aman aja. Selalu ditanya, gimana Kak di sana? Aman mah, pasti jawabnya begitu. Jadi saya pikir memang benar-benar sesuai dengan, kita kan sempat rapat ya sebelum penerimaan calon taruna ya.
saya pikir emang kenyataannya seperti itu. Ternyata memang masih ada pembulian-pembulian atau tindak kekerasan di sekolah tersebut. Tapi sebelum anak ibu bersekolah di STIP kala itu, ibu dan keluarga apakah sudah tahu pernah ada catatan kasus serupa di sekolah itu dan apa kekhawatiran ibu saat itu? Jelas, saya sempat cari-cari tahu kan lewat Google ya. Memang pernah ada kasus seperti itu, tapi katanya sudah ada evaluasi lagi kan, sudah ada pembenahan-pembenahan. Dan saya lihat memang aturan-aturan tersebut ada, cuman di belakang itu saya nggak ngerti juga kenapa masih ada tindak kekerasan. Oke. Ke Mas Huda kalau begitu. Mas Huda merombak kurikulum, kemudian tidak menerima mahasiswa baru atau taruna baru di tahun ajaran sekarang. Menurut Anda mewakili DPR itu sudah cukup? Ya, sebagai kebijakan reaksi cepat saya kira kita apresiasi. Tapi memang harus jujur diakui, ini telat sebenarnya. Karena itu Ibu Rusmini kami atas nama DPR Komisi 10 menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga sekali lagi ini menjadi peristiwa terakhir, Ibu. Jangan sampai ada lagi anak muda kita ke depan yang sekolah di sekolah tinggi kedinasan yang mengalami hal yang serupa. Sekali lagi kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Mas, saya ingin kembali pada tadi, kita ingin dilakukan audit total dua hal, yaitu audit sistem dan audit kinerja. Kami sendiri di Komisi 10 tidak bisa menjangkau pendidikan yang berbasis kedinasan ini. Kenapa? Karena memang punya regulasi sendiri dan punya ruang lingkup sendiri. Nah, karena itu kami sudah melakukan evaluasi dan tahun 2022 kemarin kami sudah mendorong lahirnya PP baru nomor 57 yang kita ingin semua yang ada di sektor pendidikan, baik kedinasan maupun yang tidak, diintegrasikan satu pintu melalui Kemendikbud. Karena kami tidak ingin ada kejadian yang begini terulang kembali dari tahun ke tahun. Itu yang pertama. Jadi ini ada potensi, saya kira untuk nanti dipegang sepenuhnya satu pintu pendidikan kita melalui Kemendikbud. Baik pada konteks kurikulum maupun sistem manajerial pengawasannya ada di Kemendikbud secara langsung. Oke, kalau Catatan audit kami, yang Mas, berhubungan langsung dengan budaya kekerasan di sekolah tinggi, karena ini kan berulang terus, Mas Huda. betul. Itu kenapa lalu kami meminta supaya ini dilakukan audit total, dan saya kira saya setuju di moratorium dulu tahun ini. Kalau perlu tidak hanya pendidikan kedinasan di Kemenhub, kita ingin selama kurun 10 tahun terakhir ketika terjadi kekerasan di sekolah-sekolah kedinasan yang ada di Kementerian Teknis, kita minta untuk dilakukan audit total dan dilakukan moratorium. Karena dalam catatan kami, Mas, kurun hampir 15 tahun ini, Ibu Rusmini, ada 4 taruna kita yang meninggal dan 2 orang mengalami gegar otak selama kurun 15 tahun terakhir. Dan yang terakhir Ananda, putra terbaik Ibu Rusmini yang akhirnya juga menjadi korban dari sistem yang betul-betul memang harus jujur diakui tidak hanya di sekolah tinggi kedinasan, di kampus-kampus umum pun masih terjadi hubungan senior dan junior itu. Dan ini berlaku juga misalnya di sekolah kedokteran kita yang melahirkan juga hubungan senior junior yang tidak produktif dan berpotensi melahirkan kekerasan. Sehingga menurut DPR yang miss itu apa sampai muncul kekerasan semacam itu dan berkali-kali muncul di sekolah kedinasan? Saya kira yang pertama soal kurikulum dan kultur ya. Jadi ada nuansa memang di sekolah-sekolah kedinasan kita
kulturnya memang kultur yang sifatnya junior dan senioritas itu sangat tinggi sekali. Yang lain isu menyangkut soal perpeloncoan itu. Jadi sekali lagi kami sejak hampir 5 tahun terakhir ini meminta supaya perpeloncoan itu tidak boleh lagi ada. Orientasi mahasiswa yang sifatnya menggunakan metode fisik itu kita juga sudah minta 5 tahun yang lalu sudah minta untuk itu dievaluasi. Tapi berulang terus kan, Pak? Makanya ini kita pada puncak gunung es dan akhirnya kita berduka betul mengalami situasi ini. Karena itu kita minta sekali lagi sistem atau kultur yang melahirkan kekerasan yang berdimensi senior junior sudah nggak bisa dipakai kembali. Tidak bisa dipakai lagi dan akan ada rencana audit. Bu Rusmini meresponsnya bagaimana Bu dengan permohonan dari DPR ke pemerintah ini? Ya, terima kasih banyak Pak Saiful Huda. Mohon difasilitasi juga lah biar cepat terrealisasi Pak. Mohon Pak, nanti ke depannya biar nggak ada korban lagi seperti anak saya. Terima kasih. Ya Bu, baik Bu. Responnya bagaimana Pak Uda untuk menindaklanjuti ini nanti? Siap Bu, kami akan langsung follow up. Salah satu menurut saya yang paling mungkin supaya kultur itu hilang. Tadi Bu Rusmini membayangkan ada 4 generasi. Mau tidak mau menurut saya pendidikan kita baik yang kedinasan maupun yang tidak sepenuhnya ada di bawah manajemen pengelolaan Kemendikbud. Itu salah satu supaya tidak terjadi lagi model pengelolaan pendidikan yang berpotensi melahirkan kekerasan ini. Ini kan bakal ada tindak lanjut tentu ya, selain memohon audit, bentuk konkretnya apakah akan ada rapat kerja bersama dengan lembaga-lembaga terkait, tidak hanya Kemendikbudristek tapi juga satuan-satuan kementerian lain yang punya sekolah kedinasan juga begitu dalam waktu dekat ini, Mas Huda? Kebetulan sudah teragendakan Mas. Jadi kebetulan sudah teragendakan. Kami ingin PP baru nomor 57 2023 itu supaya dilaksanakan, yaitu mengintegrasikan semua pendidikan sekolah tinggi kedinasan di bawah satu pintu Kemendikbud. Oke. Bu Rusmini, terakhir apa pesan yang mungkin ingin Ibu sampaikan mewakili keluarga korban dan juga mewakili orang tua dari STIP juga yang pasti ada kekhawatiran, kewaspasan juga takut akan terjadi hal yang sama begitu. Apa yang pengen Ibu sampaikan begitu? Ya seperti tadi yang saya bilang ya, semoga memang ada pembenahan sistem dulu secepatnya ini agar nggak terus-terusan begini. Terus terang aja mendengar cerita dari orang tua taruna, banyak sekali ternyata ada pembuliannya. Masih banyak, cuman mereka takut ngasih tahu orang tua gitu aja. Tapi setelah kejadian anak saya, baru mereka berani mengungkapkan kebenaran gitu. Mudah-mudahan secepatnya memang harus benar-benar dievaluasi lah. Segera ada evaluasi selepas insiden ini. Bu Rusmini, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami. Kami sekali lagi menyampaikan rasa bela sungkawa mewakili Kompas TV kepada keluarga besar. Dan Pak Saiful Huda juga terima kasih mewakili DPR sudah mau hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Selamat.